Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, simpatisan, relawan, pendukung Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar dimanapun kalian berada. Doa harapan dari saya untuk sahabat semuanya, bil khusus untuk negara kesatuan Republik Indonesia, semoga selalu dijaga, selalu diridhoi, selalu dirahmati oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang tercurah untuk negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. KPU ubah format debat Pilpres 2024. Tidak ada debat khusus Cawapres seperti 2019. Apapun itu aturan yang dibuat oleh KPU, kita rakyat di bawah ikuti aja. Tapi yang jelas, jika kita mau berpikir lebih jauh, hubungan keterikatan antara rakyat dan pemimpin itu tidak bisa dipisahkan. Adanya rakyat sehingga munculnya pemimpin. Pemimpin tidak mungkin memimpin tanpa ada rakyat, maka tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ya kita bersyukur. Jika memang itu keinginan KPU, silahkan saja. Bagi kita, ini momentum bagi setiap pasangan calon atau kandidat untuk sampaikan program-programnya, sampaikan gagasan-gagasannya tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan. Jika kemudian ada yang merasa tidak percaya diri atau tidak mampu, bahkan berharap program dari KPU ini dihilangkan, silakan saja. Tidak ada masalah. Kalau bagi saya pribadi ini sebuah kemunduran. Di dunia ini, setiap pemimpin, di dunia ini, setiap calon pemimpin pasti berusaha untuk tampil ke depan publik, menyampaikan program, menyampaikan ide, gagasan, apa yang akan dilakukan ke depan jika diberikan amanah. Tapi ini justru sebaliknya, tidak mau tampil, maunya di belakang layar. Yakin jika tidak berbicara, tidak bisa speech, tidak bisa berpidato, kok tiba-tiba terpilih? Ya jelas pasti muncul kecurigaan. Masa iya kita mau membeli sesuatu, kepengen lihat barang itu, bagaimana modelnya, gimana kualitasnya, apakah ini asli atau palsu, tapi barang itu kita nggak bisa lihat. Bagaimana kita mau membeli? Yaitu bahasa istilah bilang membeli kucing dalam karung. Suaranya suara kucing dari luar. Pas kita buka, ternyata itu seekor anak harimau yang nggak mungkin. Maka ini sejalan dengan program pemerintah menyiapkan generasi muda Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Menyambut Indonesia Emas 2045 itu prosesinya harus benar, harus jujur dari sekarang, yaitu dalam proses pemilihan presiden. Bagaimana kita menyiapkan generasi emas 2045 jika prosesnya dengan cara yang tidak baik, dengan cara, mohon maaf, ekstrim nih, dengan cara-cara yang curang? Itu bukan Indonesia emas. Generasi emas bukan generasi perak, perunggu, besi berkarat, itu mungkin. Jadi rakyat berhak, rakyat Indonesia berhak mendengarkan, melihat calon pemimpinnya untuk menyampaikan program-program kerjanya, ide dan gagasan bagaimana membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Indonesia ini bukan negara kecil. Ada kurang lebih 270 juta jiwa dengan pelaksanaan pemilu yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu kemudian melahirkan seorang pemimpin yang kucing dalam karung. No, tidak ada sejarahnya.
Tidak ada sejarahnya. Kalau seandainya takut atau tidak mampu dalam berdebat, ya itu manusiawi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa mau maju? Sekiranya merasa diri tidak mampu, kalau saya tahu diri. Misalnya, dalam komunitas apapun juga, selalu ada prinsip tahu diri. Kalau merasa tidak mampu, go back. Mundur, jangan go ahead. Nanti kalau diuji, bisa kelimpungan. Karena di dalam tubuh Ibu Pertiwi, dalam kandungan rahim Ibu Pertiwi ini 270 juta jiwa. Rakyat Indonesia itu cerdas. Lain hal jika kita hidup di era kerajaan, di era primitif. Silakan. Kalau era kerajaan, mau dia itu bodoh, mau pintar, mau buta huruf, kalau memang terahnya itu turun ke dia, ya pasti dilantik, diangkat. Masalahnya ini kita hidup di era digital, era keterbukaan. Menjelang Indonesia Emas 2045, maka memilih pemimpin pun calon pemimpin yang berwawasan emas, berwawasan luas, berwawasan internasional, wabil khusus berwawasan Nusantara. Jangan sampai nanti ya ada yang bilang, itu kan cuma wakil. Wakil itu kan ban serep aja. Iya, wakil itu ban serep. Tapi bagaimana seandainya Bapak Presidennya berhalangan tetap? Undang-undang mengatur, jika Presiden berhalangan tetap, maka yang naik tahta adalah Wakil Presiden. Bagaimana kira-kira Wakil Presiden tapi tidak punya konsep yang jelas? Mau diarahkan kemana bahtera Indonesia ini? Tidak mungkin kita terapung, terombang-ambing di tengah samudra yang tak tentu arah. Maka tugas penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Badan Pengawas Pemilu, ada aparat keamanan TNI Polri, adalah memastikan pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur dan adil, tanpa ada campur tangan, intervensi, atau intimidasi dari para penyelenggara pemilu. Itu tugas pokok, tugas utama dari para penyelenggara. Dan tugas kita rakyat Indonesia adalah, tugas kita bukan hak, tugas kita adalah menjaga, mengawal, memastikan para penyelenggara pemilu bersikap netral, berdiri di atas asas adil, asas jujur, sehingga pesta demokrasi rakyat ini berjalan dengan baik dan pada akhirnya melahirkan pemimpin terbaik, pemimpin yang disegani di dalam negeri maupun di dunia internasional. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kekuasaan, meridhoi, merahmati bangsa ini dan memberikan pemimpin terbaik untuk republik ini lewat pemilu besok. Tetap jaga kekompakan, jaga ketentraman, jaga keamanan. Salam perubahan. Jangan lupa aminkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.